Sobat muda, ada beberapa hal yang perlu diluruskan kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Apa saja di antara hal-hal penting yang perlu kita luruskan? Simak pembahasan berikut ini. Sobat muda, ibadah haji adalah sebuah syariat Islam yang agung, satu di antara rukun Islam, amal setara jihad, dan balasannya adalah surga bagi haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Akan tetapi pada prakteknya di lapangan ada hal-hal yang kurang pas yang dilakukan oleh para jamaah haji. Wabil khusus para jamaah haji bagi Indonesia ini bagian dari kita berintrospeksi atas pelaksanaan ibadah haji yang terjadi dan praktek ibadah haji yang dilakukan. Hal yang pertama adalah mencari jimat. Ini sering dilakukan oleh para sebagian jamaah haji. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui bahwa sesungguhnya tanah Mekah adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah Mekah berstatus sebagai tanah suci, Madinah juga berstatus sebagai tanah suci. Dua-duanya adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sebagian orang, suci itu artinya keramat. Karena itu mereka kemudian mencari oleh-oleh yang lain. Biasanya para jamaah haji mencari oleh-oleh berupa air zam-zam untuk diberikan kepada keluarganya, kepada para tamu-tamunya. Kemudian ada lagi yang mencari oleh-oleh berupa sedikit cenderamata untuk dibagikan kepada kerabatnya. Tetapi ada sebagian yang lain mencoba mencari oleh-oleh berupa barang-barang tertentu yang ada di kota Mekah dan kota Madinah. Mungkin batu, kerikil, atau barang-barang yang lain. Awalnya mereka menganggap bahwa ini bagian dari kenang-kenangan. Kalau melihat barang-barang itu, maka mereka akan terkenang dengan kota Mekah, kota Madinah. Terkenang dengan suasananya. Terkenang dengan ketika mereka bersemangat untuk menunaikan amal ibadah. Lama-lama, barang-barang tersebut membuat mereka menjadi tambah mantap beribadah. Jadi mereka bukan kurang yakin, mereka merasa kurang afdol ketika tidak ada barang-barang tersebut. Lama-lama barang tersebut dijadikan sebagai perkara yang dikeramatkan, atau istilah kita sering dianggap sebagai jimat. Nah ini ya, hal pertama yang perlu diluruskan. Tidak perlu kita mencari barang-barang seperti itu. Kita haji dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sobat muda yang dirahmati Allah, di antara hal yang kurang pas yang terjadi pada praktek pelaksanaan ibadah haji adalah menghitung-hitung pahala. Kenapa bisa demikian? Karena mereka faham bahwa beribadah di tanah suci, di Mekah, di Madinah ini tidak sama dengan beribadah di tempat lain. Beribadah di tanah suci, ibaratnya sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya 100.000 dibandingkan dengan 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di tempat lain. Sebaliknya, termasuk juga diantaranya beribadah di Masjid Nabawi. Pahalanya itu 1.000 kali sholat di tempat yang lain. Maka sebagian jamaah ada yang berpikir matematis. Mereka berpikir matematis, mungkin pakai kalkulator, dan menghitung-hitung pahala yang telah dilakukan ketika berada di tanah suci, ketika berada di Mekah maupun Madinah. Mereka menghitung-hitung bahwa mereka berada di sana selama kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu, terus kemudian melakukan sholat berapa kali, pahalanya kira-kira sekian. Maka pulang sampai di rumah, mereka kemudian merasa agak santai, karena merasa telah mengumpulkan pahala yang sedemikian besar. Sobat muda yang dirahmati Allah, hal seperti ini termasuk hal yang kurang pas. Kenapa? Karena harus difahami, jangan sampai kita tertipu dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Sebagaimana dosa itu bisa hapus, maka amal juga bisa hangus. Ini yang perlu kita fahami. Termasuk diantaranya, sebagaimana puasa tidak semuanya diterima. Banyak orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, maka haji tidak semuanya mabrur. Haji juga tidak semuanya diterima. Ini yang harus kita fahami dari awal. Jangan kemudian kita tertipu dengan amal-amal yang sudah kita lakukan selama menunaikan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, sobat muda yang dirahmati Allah, di antara hal yang kurang pas yang dilakukan oleh para jamaah haji adalah mereka egois. Mereka ingin bersemangat untuk menunaikan syarat rukun wajib haji, kemudian
mereka bersemangat untuk menunaikan syarat dan rukun wajib haji, pada akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji kepada sesama jamaah haji yang lain. Ada yang mendorong, ada yang menyingkirkan, bahkan mungkin ketika ada yang terjatuh, ada yang menginjak-injak. Nah, hal seperti ini sekali lagi kurang pas. Mestinya kita saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalam urusan jamaah haji beribadah di tanah suci, mestinya kita dalam posisi saling tolong menolong. Kalaupun tidak bisa tolong menolong, minimal kita memberikan kesempatan dan kita bersabar atas ibadah yang sedang dilakukan oleh rekan kita sesama jamaah haji yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Demikian, semoga bermanfaat. Salam.